Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa alhamdulillahi ja'ala ramadhana sahrul mubarakan wa farada alaina siyamu li ajalin taqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah para jamaah sekalian, tak lupa mari kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali, terutama nikmat sehat dan nikmat Islam yang telah Allah berikan, karena hanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang terakhir, di mana disebutkan di potongan Quran surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, di mana Allah meridhoi dan mencukupkan nikmat kita dan menyempurnakan Islam sebagai agama kita dan meridhoi Islam sebagai agama kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita sehingga mudah-mudahan kita diberi syafaat pada yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan materi dari Gus Makmun, di mana 10 hari terakhir itu salah satu harinya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, walaupun sudah terdapat ciri-ciri yaitu malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, tapi kita mencontoh dari Rasulullah SAW, di mana beliau Rasulullah itu melakukan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu bukan hanya di malam-malam ganjil saja, tapi setiap hari di 10 hari terakhir adalah sebagai cara untuk mencari malam Lailatul Qadar, di mana Nabi Muhammad itu mencontohkan kepada para sahabatnya, terutama kepada keluarganya, untuk iktikaf di bulan Ramadan. Jadi saya akan membahas sedikit bagaimana iktikafnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin hari ini hari ke-20 dan malam nanti itu sudah mulai masuk malam ke-21, di mana ibaratnya start atau awal di mana kita harus meningkatkan lagi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita harus muhasabah bagaimana 20 hari pertama kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mulai nanti malam, mulai maghrib, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita, karena di potongan ayat terakhir kita mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan juga nanti
ketika kita meningkatkan kualitas ibadah kita di 10 hari terakhir atau di malam terakhir 10 hari terakhir itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebenarnya iktikaf itu apa sih teman-teman? Mungkin banyak yang sudah tahu juga ya. Jadi iktikaf itu secara bahasa bermakna al-lubsu, yakni berdiam diri, atau bermakna aqafa ala syai', di mana mengabdikan diri atau berdiam diri di masjid untuk mengabdikan diri kepada Allah. Di mana hal ini sesuai dengan definisi iktikaf secara istilah, di mana Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah Sayyid Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf itu menyebutkan bahwa al-iktikafu istilahan huwal iqamatu fil masjid binabiyyi qarrabu ilallahi azza wa jalla lailan kana au haram, di mana iktikaf yaitu menegakkan ibadah di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi iktikaf itu dengan tujuan yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahirra baiti lit-ta'ifina wal akifina wal ruka'is sujud. Di mana iktikaf ini sebenarnya bukan dicontohkan saja oleh Rasulullah, tapi juga sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana yang artinya dari ayat tadi adalah, ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud, atau dalam artian sholat. Nah, dari ayat Al-Baqarah ayat 125 itu juga terdapat sebuah tafsir Ad-Darul Maksur dari Jalaluddin Asyuyuti, di mana di dalam tafsir tersebut itu ada hadis yang berhubungan juga, di mana Abd bin Humaid dan Suwaid bin Khafalah itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di masjid di dalam kondisi suci, maka ia termasuk orang-orang yang beriktikaf sampai dia keluar dari masjid itu. Kalau secara arti dari hadis tersebut itu di mana berdiam diri 10 hari full. 10 hari full dalam artian 10 hari itu dari siang sampai malam itu berada di dalam masjid. Tetapi ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu berdiam dirinya itu pada malam hari, dan di siang harinya itu tetap melakukan kerja seperti biasa, itu dengan diniatkan sebagai iktikaf pada malam harinya, tapi pada siang harinya itu tetap bekerja gitu. Tapi di dalam riwayat lain juga dijelaskan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa iktikaf itu berdiam diri full dari siang sampai malam di 10 hari tersebut. Jadi di dalam riwayat itu juga ketika keluar dari masjid maka selesai iktikaf itu gitu. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa di dalam iktikaf itu artinya itu menjaga wudhunya, di mana dia sudah berniat untuk iktikaf, maka dia selama dia menjaga wudhu itu maka dia dihitung sebagai iktikaf. Kemudian dihitung juga sebagai iktikaf dalam keadaan suci. Niatnya itu ada 4 hal, kata Sayyid Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Yang pertama yaitu
diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala ketaatan. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan hati hanya tertuju kepada Allah dan mengenali diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menyendiri dengan bertasbih dan berzikir. Kemudian yang keempat memutus kesibukan duniawi. Nah, di dalam iktikaf ini sebenarnya ada banyak amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang baik untuk dikerjakan pada iktikaf. Walaupun iktikaf atau amalan-amalan yang dikerjakan itu bukan amalan-amalan yang berat, bukan satu malam full itu kita sholat malam terus, ya enggak juga apa-apa. Tapi di mana malam-malam iktikaf itu kita banyak beribadah kepada Allah, salah satunya yaitu berzikir. Sebenarnya ada satu ayat, inna sholata lidzikri, atau sholat itu adalah salah satu bentuk zikir juga. Tapi ketika kita mengucapkan zikir dengan kalimat takbir, tasbih, tahmid, tahlil, itu juga sudah salah satu dengan berzikir kepada Allah SWT. Nah, terus bagaimana iktikafnya Rasulullah SAW? Nah, Rasul di 10 malam hari terakhir itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjidnya itu seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asrul awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla summa taqafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian para istrinya mengikuti iktikaf pada waktu tersebut setelah wafatnya beliau. Di mana hadis ini menunjukkan kepekaan istri-istri Nabi Muhammad atau keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan iktikaf. Nah, ketika kita apabila kita berat melakukannya sendiri, maka disunahkan apabila kita berniat untuk iktikaf itu boleh mengajak keluarga, istri ataupun anak kita. Itu juga disunahkan oleh Rasulullah SAW karena ada keutamaan ketika kita menjalankan iktikaf. Nah, di dalam iktikaf ini sebenarnya banyak amalan-amalan juga ya teman-teman. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan, amalannya itu tidak melulu sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang ringan itu juga boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga Allah itu menyukai sesuatu yang ringan tetapi konsisten. Di mana di dalam hadis itu menyebutkan ahabbul a'mali ilallahi adwahuma wa in qala, di mana perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Itu. Mungkin ketika kita di 20 hari pertama itu kita menjalankan bulan Ramadan itu mungkin kurang bergairah atau kurang semangat di dalam bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita. Walaupun itu sesuatu hal yang kecil gitu. Mungkin suatu yang kecil itu pertama mungkin seperti menjalankan sholat sunnah rawatib ataupun sholat duha ataupun sholat malam lainnya gitu. Selain sholat fardu dan sholat tarawih yang mungkin menjadi
keutamaan pada bulan Ramadan. Itu. Kemudian di 10 hari terakhir itu seperti hadis yang disampaikan sebelum-sebelumnya, diriwayatkan dari Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika malam-malam sebelumnya kita mengharapkan, apabila kita menghidupkan malam-malam sebelum 10 hari terakhir ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka dosa-dosa diampuni setelah lampau gitu. Apalagi 10 malam hari terakhir ini ada salah satu malam Lailatul Qadar yang mempunyai kebaikan lebih dari 1000 bulan. Nah, di dalam iktikaf 10 hari terakhir ini juga yang tadi telah disampaikan juga, tidak hanya menghidupkan malamnya saja, tapi siangnya juga harus dihidupkan. Salah satunya yaitu kita tetap menjalankan pekerjaan kita di bulan Ramadan. Walaupun kita siangnya menjalankan puasa, tapi kita harus semangat di 10 hari terakhir ini untuk diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana beberapa orang juga menganggap bahwa ibadah Ramadan itu perlu dilaksanakan dengan giat tanpa libur, di mana di malam hari dan siang hari ini adalah hukumnya sunnah dan itu tidak bisa ditinggalkan kewajibannya gitu. Ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, di mana kita menjalankan suatu pekerjaan di mana kita diniatkan oleh Allah, maka insya Allah atau mudah-mudahan kita mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Maka sebagai penutup, kita saling mengingatkan, bukan hanya buat diri saya tapi juga untuk teman-teman sekalian, di mana 10 hari terakhir ini mari kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti di 10 hari terakhir ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ilham. Tadi kan dikatakan bahwa iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Nah, kalau misalnya kita tidur di masjid, apakah itu termasuk ke dalam iktikaf atau tidak? Itu. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Sebenarnya iktikaf itu kan secara harfiah berdiam diri ya Mas. Nah, tidur itu juga bagian dari iktikaf. Dan tidur itu bukan suatu hal yang bisa membatalkan iktikaf. Tapi bukan berarti tidur itu dilakukan secara terus-menerus. Karena tujuan utama dari iktikaf itu kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Mas. Walaupun ada sebuah riwayat
yang menjelaskan bahwa tidur itu ibadah ya Mas. Tapi alangkah lebih baik kita meningkatkan ibadahnya dengan cara yang lebih, bukan lebih baik sih, tapi seperti membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat sunnah itu mungkin lebih utama gitu Mas. Mungkin itu Mas Mahmud, terima kasih. Ya usah izin bertanya. Ini kan tadi itikaf adalah berdiam diri Di masjid. di dalam masjid. Nah, bagaimana kalau itikaf tersebut terjadi di jalur Gaza ketika ada peperangan? Bagaimana itu baiknya? Kalau di jalur Gaza ya Mas, sebenarnya itu adalah salah satu uzur Mas, dimana bukan hanya iktikaf Mas, tapi ketika di dalam keadaan seperti itu bahkan sholat pun itu termasuk di dalam uzur atau walaupun boleh dilakukan, tetapi ketika itu menyangkut dalam hal hidup dan mati itu boleh untuk tidak dilakukan gitu. Apalagi di dalam riwayat di dalam berita itu sampai saat ini masih gencar ya Mas, gencatan senjatanya. Nah itu kalau di jalur Gaza itikaf ya hukumnya lebih baik menyelamatkan diri dulu Mas. Gitu, karena memang lebih baik untuk menyelamatkan nyawanya gitu Mas, karena lebih utama itu. Terima kasih. Izin bertanya Ustaz, jadi kalau kita misal iktikaf, bukan iktikaf sih berzikir tapi sambil trek-trekan, nah apakah kita kan dapatkan hidayahnya atau tidak? Kalau itu Mas, sebenarnya zikir itu bisa dilakukan di mana saja Mas, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh ya, seperti di kamar mandi ya, di WC itu nggak boleh. Nah selain itu mungkin boleh Mas, di mana aja, kapan aja, apa yang sedang dilakukan selama itu bukan hal yang dilarang atau suatu hal yang tidak ada dalilnya untuk dilarang, itu boleh untuk dilakukan Mas. Mudah-mudahan kalau misalnya lagi trek-trekan berzikir, mudah-mudahan dapat hidayah Mas. Kalau kita sedang itikaf tidur di masjid terus tiba-tiba mimpi basah itu gimana ya? Nah, CRT Sani, CRT. kalau mimpi basah itu kan suatu hal yang tidak disengaja Mas. Nah kecuali yang disengaja, nah gue baru bisa membatalkan iktikaf. Nah kalau mimpi basah itu kan dalam kondisi tidur, tidak disengaja, maka itu bukan suatu hal yang membatalkan iktikaf gitu Mas. Nah, itu kan berarti cukup seperti biasa mandi besar. Nah itu boleh dilanjut lagi untuk iktikaf kembali, seperti itu Mas. Mau bertanya, kalau semisal tadi kan nggak disengaja, nah ini kalau semisal pas puasa sengaja mencari footage yang vulgar itu bagaimana? Lebih baik dikurangi Mas. Lebih baik gak usah ngiklan. Iya, ya bukan gitu. Karena pada saat bulan Ramadan itu kita lebih baik mencari hal-hal yang bernilai positif. Ya walaupun vulgar itu menjadi bagian dari pekerjaan, mungkin kalau misalnya itu jadi suatu pekerjaan, ya lebih baik dikurangi atau bisa diimbangi dengan ibadah Mas. Harus dikir. Nah, harus dikir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Mas. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya nih, kan udah bisa buat bayar zakat fitrah ya, gimana hukumnya bayar zakat fitrah tapi pakai hasil JP? Kita melakukan sesuatu atau ketika kita mendapatkan sesuatu itu dinilai halal ketika caranya itu juga jalan yang baik gitu Mas. Jadi apabila kita mendapatkan harta dari jalan yang kurang baik, maka
ada hukum tersendiri untuk hal tersebut gitu sih mas. Ya lebih baik nggak usah disakati mas. Ya walau alam mas, gimana mas Mahmud jawabannya? Gimana mas? Ya mungkin itu mas Muhammad. Sekali lagi syukran jazakumullah khair Ustaz Ilham atas ilmu dan insight yang bermanfaat bagi kita semua tentang kajian kita pada hari ini mengenai itikaf di 10 hari terakhir. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga pekerjaan kita juga diberkahi dan diridhoi untuk hari ini sampai seterusnya hingga puasa serta habis lebaran nanti. Baik, ditutup bareng-bareng teman-teman dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kata-kata. Diteni kata-kata. Inna sholati li dzikri. Iya, terus? Sesungguhnya sholat itu adalah suatu hal yang berzikir, maka sholatlah teman-teman. Wis cukup. Wis.